Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiwis Taningrum dari Farmasi B akan menyampaikan dan menjelaskan proposal skripsi mengenai teknologi farmasi dengan judul formulasi sediaan krim lulur dari ekstrak beras ketan hitam atau Oryza sativa L-var glutinosa sebagai pelembab alami kulit. Untuk pendahuluan, kulit adalah organ tubuh yang merupakan permukaan luar dari organisme dan membatasi lingkungan dalam tubuh dengan lingkungan luar. Kulit berfungsi untuk melindungi jaringan terhadap kerusakan kimia dan fisika, terutama kerusakan mekanik dan terhadap masuknya mikroorganisme. Penuaan pada kulit terdiri dari dua proses, yaitu proses penuaan karena faktor umur atau usia, dan yang kedua yaitu proses penuaan karena photoaging oleh radiasi sinar UV. Melihat pentingnya kulit sebagai perlindungan jaringan dan organ, maka diperlukan perlindungan perawatan terhadap kulit. Perawatan kulit dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi dan menggunakan kosmetik. Perawatan yang dilakukan dengan cara tradisional dapat dibuat sendiri dari bahan-bahan yang segar atau bahan-bahan yang telah dikeringkan, seperti buah-buahan atau tanaman yang ada di sekitar kita. Kosmetik ini diolah menurut resep dan cara pengolahannya yang turun-temurun dari nenek moyang. Contohnya adalah lulur. Lulur adalah sediaan kosmetik yang digunakan untuk merawat dan membersihkan kulit dari kotoran yang menyebabkan sel kulit mati. Cara lulur menghilangkan kotoran dari sel kulit mati dapat dilakukan dengan pemijatan seluruh tubuh. Hasilnya dapat langsung terlihat. Kulit menjadi lebih lembab, halus, kencang, harum, dan sehat bercahaya. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya tuliskan di atas, maka penelitian ini ingin membuat formulasi sediaan krim lulur dari ekstrak beras ketan hitam atau Oryza sativa L-var glutinosa dalam variasi konsentrasi 3%, 6%, dan 9%, di mana manfaat beras ketan hitam untuk perawatan kulit belum banyak diketahui oleh masyarakat, dan penggunaan krim lulur lebih mudah digunakan dan langsung dapat diaplikasikan pada kulit. Pembuatan formulasi krim lulur dari ekstrak beras ketan hitam atau Oryza sativa L-var glutinosa dilakukan dengan uji organoleptik, uji homogenitas, uji pH, uji iritasi, uji daya sebar, dan uji stabilitas. Untuk tinjauan pustakanya, yaitu beras ketan hitam itu mengandung zat besi dan merupakan komponen antioksidan yang sangat bermanfaat untuk kulit karena membantu mengaktifkan vitamin termasuk vitamin B1 yang dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Kekurangan magnesium dapat menyebabkan kulit kusam. Zat besi dan protein yang terkandung dalam beras hitam juga dapat membuat kulit tampak lebih cerah. Selain itu, beras ketan hitam diyakini mampu meningkatkan kolagen yang berfungsi untuk membantu menjaga kesehatan kulit, membuat kulit tampak lebih cerah. Beras ketan hitam juga selain bermanfaat untuk kesehatan, memiliki manfaat bagi kecantikan kulit, seperti melembabkan kulit, mencerahkan kulit, mengangkat sel kulit mati, dan menggantikannya dengan sel kulit yang baru, yang lebih sehat, mendinginkan kulit, membantu merawat pemajanan kulit, dan menghaluskan kulit. Untuk klasifikasi tanamannya yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Monocotyledoneae, ordonya Poales, familinya Poaceae, genusnya Oryza, spesiesnya Oryza sativa L-var glutinosa, nama lokalnya yaitu beras ketan hitam. Salah satu kandungan yang terkandung di beras ketan hitam antara lain ada antosianin. Antosianin berperan dalam memberikan pigmen merah, biru, ungu, sehingga kehitaman pada beberapa bunga, buah, sayuran, dan serelia. Beberapa sumber antosianin terdapat pada buah mulberry, blueberry, cherry, blackberry, rosella, kulit, dan sari anggur, stroberi, dan lobak merah. Senyawa antosianin juga berfungsi sebagai antioksidan, penangkapan radikal bebas, sehingga berperan untuk mencegah terjadinya penuaan, kanker, penyakit degeneratif. Selain itu, antosianin juga memiliki kemampuan sebagai antimutagenik dan antikarsinogenik, mencegah gangguan fungsi hati, antihipertensi, dan menurunkan kadar gula darah.
Lalu selanjutnya ada kosmetika. Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksud untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Contohnya seperti epidermis, rambut, kuku, dan organ genital bagian luar atau gigi dan bagian mukosa mulut, terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, memperbaiki bau, contohnya bau badan, atau melindungi dan memelihara tubuh dalam kondisi baik. Lulur merupakan lulur memiliki fungsi dan manfaat bagi kulit dan tubuh seperti relaksasi, scrubbing, atau pengelupasan, akan mengangkat sel-sel kulit mati sehingga menstimulasi tumbuhnya sel-sel kulit baru. Dan fungsi lain dari lulur adalah sebagai masker tubuh yang berfungsi untuk memberikan nutrisi pada kulit. Nutrisi yang optimal pada lulur dapat membuat kulit lebih halus, sehat, juga berfungsi untuk memperbaiki kekencangan kulit. Lulur yang dioleskan pada kulit akan mengembalikan kekencangan kulit yang kendor. Lulur dibagi dengan dua jenis, yaitu ada lulur tradisional dan modern. Lulur tradisional terbuat dari rempah dan tepung yang teksturnya kasar, yang digunakan dengan cara dioles dan digosok perlahan-lahan ke seluruh tubuh untuk membersihkan badan dari kotoran serta mengangkat sel-sel kulit mati pada tubuh sehingga kulit terasa bersih dan halus. Sedangkan lulur modern terbuat dari scrub yang dilengkapi lotion yang rata-rata terbuat dari susu. Lulur modern menggunakan campuran bahan alami yang berupa ekstrak agar lulur lebih tahan lama dan penggunaannya dirancang lebih praktis sehingga mudah dan dalam penggunaannya. Untuk metode penelitiannya, jenis penelitian ini dilakukan secara eksperimental. Penelitian ini meliputi pengumpulan relawan, pengukuran kulit relawan, pembuatan ekstrak, pembuatan sediaan lulur dari ekstrak beras ketan hitam atau Oryza sativa L. glutinosa. Tempat penelitiannya dilakukan di Laboratorium Universitas Harapan Bangsa Purwokerto. Populasi dan sampel. Populasi dari penelitian ini adalah tanaman beras ketan hitam, dilakukan dengan cara purposif, yaitu tanpa membandingkan dengan daerah lain. Sampel yang digunakan adalah beras hitam yang diperoleh dari salah satu desa yang ada di Purwokerto. Untuk skala pengukuran yang digunakan pada penelitian ini adalah skala interval. Dan yang terakhir yaitu instrumen pada penelitian ini digunakan dengan cara observasi, yaitu mengadakan pengamatan secara langsung. Observasi dapat dilakukan dengan tes dan diamati. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.